Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam setengah 6 lewat. Wow, ini pemandangannya lagi bagus nih. Sawahnya lagi panen. Bisa saya kalau pagi selalu, kalau nggak ngopi atau buat teh hijau. Tapi biasanya teh hijau dulu sih, buat pagi-pagi sebelum sarapan. Udah pagi-pagi karena teh hijau ini, apalagi yang teh hijau yang ekstrak green tea ya, itu baik banget buat absorpsi. Jadi untuk membuang sisa-sisa makanan yang nggak kepake di dalam usus, jadi nanti bisa dibuang melalui feses kan. Itu mungkin biasanya. Terus roti sama buat ya, ini dia peanut butter. Nah, ini sarapan sudah jadi. Roti gandum 2 sama peanut butter atau selai kacang. Kenapa saya pilih selai kacang? Ini selai kacang murni ya, jadi nggak ada gula dan lain-lain. Karena saya butuh lemak nabati yang sehat serta protein nabatinya. Nah, ini tentunya whey isolate. Tadi teh hijau yang belum saya minum, ntar lagi mau saya minum. Udah mulai terang nih. Jam berapa? Jam 6 kurang. Siap-siap mandi karena mau nge-gym nanti. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, sahabat Cytech. Ini adalah produk Cytech. Whey isolate dengan hydro isolate, bedanya di mana? Oke, ini sama-sama isolate, sama-sama buat diet, sama-sama rendah karbohidrat dan gula. Tetapi kalau yang hydro, itu gula sama karbohidratnya lebih rendah lagi. Serta penyerapannya lebih cepat sedikit dibandingkan dengan whey isolate. Biasanya, kalau yang hydro saya pakai 1 bulan menjelang tanding sebagai conditioning. Paham ya bedanya? Lalu di sini juga ada namanya water cut dari Cytech. Ini bisa dibilang fat burn, tapi kalau saya pakai biasanya 1 bulan menjelang tanding sebagai conditioning untuk menghilangkan air secara maksimal, secara natural, tidak dipaksakan seperti kayak menggunakan diuretik. Jadi minumnya 4 aja sehari, isinya ada 100 kapsul. Tapi bisa juga sih dipakai selama diet, bisa juga. Ya saya rasakan kalau ketika minum ini adalah badannya panas karena dia bersifat termogenik. Jadi bawahnya pengen minum terus. Otomatis dengan minum, keringat kita banyak keluar, kencing juga, feses juga keluarin air sedikit juga. Maka garam-garam yang terdapat pada makanan itu bisa kebuang juga. Tapi saran saya minumnya jangan sore ya, karena nanti susah tidur. Karena dia memiliki kandungan kafein yang lumayan tinggi juga. Lalu vitamin C juga tinggi, B6-nya juga tinggi. Jadi cocok banget untuk sekaligus vitamin sama fat burn. Lalu ini ada mega arginin teman-teman. Banyak teman-teman yang gagal paham terhadap mega arginin Cytech. Tetapi memang ada fungsi juga untuk nutrisi dalam pembuluh darah kita. Tapi gagal pahamnya gini teman-teman. Saya pengen vaskularnya kemana-mana, keluar pakai mega arginin. Enggak. Jadi sebenarnya fungsi mega arginin sebenarnya sama seperti pre-workout, tetapi lebih cocok buat teman-teman yang tidak bisa menggunakan pre-workout karena lambungnya sensitif terhadap kafein tinggi. Nah, kalau pakai L-arginin, dia tidak berdebar-debar, lalu lambung tidak ada masalah pada orang-orang yang punya sensitif terhadap kafein. Jadi ini sebagai pengganti pre-workout yang tinggi kafein, mega arginin. Dan juga kalau saya biasanya pada saat peak week, ya, pada saat fase-fase loading mau tanding, biasanya saya minum juga. Ini kan di sini anjurannya kan sehari 1 ya. Tapi saya biasanya kalau menjelang peak week itu sehari 2. Karena memang dia fungsinya arginin ini emang buat otot ini bagus banget sebagai kekuatan dan fondasi untuk tubuh kita juga. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, lupa. Ini ada namanya color bebetan. Karena kita ketahui ya, color di Indonesia hanya itu aja mereknya. Nah, ini ada merek baru namanya bebetan dari Korea. Teman-teman yang sudah pakai sih dari Samarinda, Mas Dion Samarinda, dia sudah pakai bersama timnya, itu katanya oke banget. Maka saya pengen coba. Namanya bebetan. Ini kayaknya bisa menjadi pengganti yang lebih murah dibandingkan yang lain. Itu aja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Thank you. Jadi teman-teman, pagi ini saya mau latihan punggung. Nanti saya mau chin up
Itu 5 set, reverse sit up 5 set. Itu dulu yang pertama. Gerakan terakhir sebelum kardio, deadlift. Masih belum fit, ya tips saja. Down. Jadi teman-teman, kardio ini bagi saya sangat membosankan ya, karena cuma jalan di treadmill. Jujur saya kalau lama-lama saya nggak kuatnya karena bosan, bukan nggak kuat jalan. Jadi strategi yang saya terapkan seperti ini. Biasanya incline-nya 15, speed-nya 4,5 sampai 5. Saya ambil kira-kira 20 sampai 25 menit aja, jadi nggak terlalu lama. Itu kalorinya banyak keluar untuk mengatasi bosanan di treadmill atau kardio. Ya walaupun sebenarnya kardio gak penting buat kesehatan jantung ya, cuma saya lebih senang yang permainan kayak main bola atau apa itu lebih fun. Nah ini dia incline 15, speednya 4,5, nanti bisa 5. Ini masih panjang, masih sekitar 9 menit lagi. Semangat terus. Selamat menjelang siang teman-teman. Tadi habis latihan tipis-tipis, lalu kardio, dan sekarang mau makan. Biasa ini telur 4 biji, saya makan putihnya aja, lalu ada buah juga. Dan juga ini ada tentunya whey isolate dari Setting Nutrition. Mari makan. Kita belajar lagi dari lanjutannya kemarin tentang TRT. Sekarang adalah pembahasan selanjutnya, yaitu yang pertama, TRT perlu obstacle atau seumur hidup. TRT sama dengan seumur hidup, karena TRT itu tidak mengganggu atau menimbulkan desensitivitasi reseptor androgen, atau kesensitifan androgen reseptor tidak berkurang di dalam tubuh. Jadi aman. Kedua, mengapa TRT tidak menurunkan kesensitifan? Ya, mengapa tidak menurunkan kesensitifan reseptor androgen? Karena dosis TRT yang sesuai, dia akan menggantikan testosteron alami pada tubuh
Dalam kata sesuai artinya adalah lebih baik cek lab dan konsultasi ke dokter yang ahli. Jadi benar-benar mendapat angka yang pas untuk dosisnya. Yang ketiga, apakah perlu menggunakan aromatis inhibitor selama TRT? Selama dosis TRT itu benar, bisa dipastikan tidak akan muncul jenuh. Justru kalau pakai Arimidex atau Tamox untuk TRT, malah akan membuat low testosteron, itu akan bahaya. Keempat, TRT natural atau enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Jadi gini, karena testosteron alami kita itu naik turun, dia nggak stabil. Biasanya dari pagi jam 7 sampai jam 11 dia akan naik, lalu nanti menurun setelahnya. Tetapi kalau TRT, dia akan selalu stabil. Yang kelima, cara terbaik suntik TRT. Frekuensi semakin sering semakin baik, karena agar tidak terjadi fluktuasi. Biasanya sih seminggu 2 kali cukup. Yang terakhir, masih muda apakah butuh TRT? Tidak ada kata istilah masih muda. Kalau dia memang terdiagnosa low testosteron, menggunakan TRT akan lebih baik. Jadi itu teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Esok ada pembahasan TRT lagi. Stay tune terus. Thank you.